Saya dari kelompok satu. Di sini saya sebagai moderator. Selain sebagai moderator, saya juga akan menyampaikan materi dari kelompok ini. Yang pertama yaitu materi tentang vaksin program. Vaksin program yang pertama adalah vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B merupakan vaksin yang digunakan hepatoseluler. Untuk itu, penting dilakukan vaksinasi hepatitis B karena penularan hepatitis B lebih mudah daripada penularan HIV. Untuk indikasinya, dapat digunakan oleh seluruh kelompok usia tertentu, kelompok resiko tinggi tertular hepatitis B, dan untuk dosis suspensi injeksinya adalah 10 atau 0,5 mili digunakan untuk anak-anak dan dosis 20 mili untuk dewasa. Selanjutnya, ada vaksinasi sebelumnya yang dikaitkan dengan adanya hipersensitivitas terhadap komponen yang ataupun efek sampingnya bersifat menurunkan efek samping. Selanjutnya komposisi dari vaksin ini mengandung antigen virus hepatitis B, HBsAg yang tidak menginfeksi yang dihasilkan dari biakan sel radi dengan teknologi rekayasa DNA. Selanjutnya cara pemberian. Mulai. Menjadi gangguan hiperkronik dan karsinoma hepatoseluler. Selanjutnya vaksin BCG. Vaksin BCG atau Basil Calmette Guerin adalah vaksin untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TB, termasuk meningitis TB, TB paru, TB biliar, dan TB pada anak. Selain itu, vaksin ini dapat digunakan untuk terapi imunologi pada kanker kandung kemih. Vaksin BCG berusia 1 bulan. Selain itu, digunakan untuk terapi gangguan kandung kemih serta perkembangan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah, Saya lanjutkan. jangan jauh-jauh, Mbak. Saya lanjutkan. Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung Paris kemasan berbentuk ampul. Komposisi kandungan Basil Calmette Guerin hidup 1,5 mili, setengah kering, zat tambahan monosodium glutamate 7,5 mg. Cara pemberian dan dosis. Disuntikan ke bagian lengan atas, vaksinasi ini biasanya meninggalkan bekas luka kecil sebagai imunoterapi pada kanker kandung kemih. Vaksin akan dimasukkan ke dalam kandung kemih melalui kateter. Efek sampingnya seperti demam tinggi, bekas suntikan baru pembengkakan di ketiak atau leher, abses pada area suntikan, tidak nafsu makan, berat badan turun, nyeri sampai ke tulang, serta tubuh terasa lelah. Kontraindikasi, menyusui, menderita kanker darah atau leukemia, kanker kelenjar getah bening atau limfopa atau kanker lain, serta menjalani kemoterapi atau radiasi dan mengonsumsi obat steroid dan menderita HIV atau AIDS.
Yang ketiga, vaksin polio. Vaksin polio adalah vaksin yang digunakan untuk bagi poliomyelitis. Penyakit ini disebabkan oleh virus polio yang menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan kematian. Untuk indikasi, bayi dan anak-anak, vaksin ini direkomendasikan untuk bayi dan anak-anak sebagai bagian dari program imunisasi wajib. Biasanya dimulai pada usia 2 bulan dan dilanjutkan dengan dosis berikutnya sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh otoritas kesehatan setempat. Yang kedua, remaja dan orang dewasa. Yang ketiga, perjalanan ke daerah endemik polio. Jika seseorang berencana melakukan perjalanan ke daerah tersebut dengan resiko yang tinggi. Yang keempat adalah tenaga medis dan pekerja lab yang memerlukan vaksinasi polio untuk melindungi diri mereka sendiri dan mencegah penyebaran infeksi virus ini. Kemasan dari virus ini biasanya tersedia bekal tersebut berisi vaksin dalam bentuk cairan. Komposisi dari vaksin ini, yang pertama vaksin polio inaktif. Vaksin ini terdiri dari vaksin yang dimatikan, mengandung virus polio yang dimatikan, biasanya mengandung ketiga jenis polio. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 yang inaktifkan secara kimiawi atau dengan panas. Untuk bahan tambahan, dapat mengandung seperti adjuvan, stabilizer, dan pengawet untuk mempertahankan kestabilan dan keamanan vaksin. Yang kedua, vaksin polio oral. Mengandung virus polio yang dilemahkan atau attenuated, biasanya mengandung ketiga jenis virus polio tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 yang telah dilemahkan agar tidak menyebabkan polio yang parah. Bahan tambahan seperti adjuvan, pengawet, dan pemanis untuk meningkatkan stabilitas dan daya terima vaksin secara oral. Cara pemberian vaksin polio diberikan melalui suntikan intramuskular, biasanya di otot paha atau lengan. Diberikan pada vaksin rutin dalam serangkaian dosis primer dan dosis penguat atau booster untuk membangun kekebalan yang optimal. Dosis dan jadwal vaksinasi dapat bervariasi antara negara. Menempatkan dosis penguatan. Dosis ketiga diberikan pada usia tertentu dengan setengah waktu antara dosis pertama dan dosis kedua antara selama dosis kedua dengan dosis ketiga sekitar 6 12 bulan. Untuk dosis penguatan untuk mempertahankan kekebalan jangka panjang. Vaksin polio oral atau OPV dalam tetes diberikan dalam serangkaian dosis primer dan dosis penguatan mencapai kekebalan yang optimal. Dosis primer, dosis ini diberikan antara selang waktu dosis pertama dan dosis kedua sekitar penguatan sendiri untuk kekebalan jangka panjang dapat divariasi pada usia prasekolah atau remaja. Efek samping dari vaksin polio. Reaksi di tempat suntikan seperti PP, gangguan kandungan, PP, dan efek samping darah yang terjadi pada neurolog. Indikasi absolut. Reaksi alergi parah dari vaksin polio, reaksi alergi parah, polio, reaksi alergi yang parah terhadap polymyxin B atau formaldehyde sebagai bagian dari vaksin IPV. Kontraindikasi relatifnya, demam tinggi, dengan kekebalan tubuh yang terganggu, seperti mereka yang menjalani terapi vaksinasikan dengan proses kesehatan mengenai jadwal dan vaksinasi yang tepat. Pada individu dengan riwayat kelainan neurologis yang parah atau reaksi neurologis serius setelah pemberian dosis sebelumnya dari vaksin, sebaiknya berkonsultasi dengan profesional kesehatan mengenai risiko dan manfaat vaksin ini. Selanjutnya adalah vaksin COVID-19.
vaksin ini akan dijelaskan oleh Maaf, suaranya tidak terdengar ya. Silahkan, Wafa. Dari vaksin COVID ya, Mbak? Ya. Baik, saya lanjutkan untuk vaksin COVID-19, yaitu vaksin yang dapat melindungi tubuh dari infeksi virus corona jenis SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Selain mencegah infeksi, vaksin ini juga bermanfaat untuk mencegah gejala yang parah akibat COVID-19. Indikasinya, melindungi tubuh dari gejala dan penyakit serius, rawat inap, dan kematian akibat COVID-19. Mengurangi resiko penularan virus. Next. Bentar ya. Komposisinya Sinovac virus SARS-CoV-2 yang sudah dimatikan, adjuvan, buffer, dan garam. Pfizer molekul mRNA terkait protein spike SARS-CoV-2, minyak, garam, dan gula. Moderna molekul mRNA terkait protein spike SARS-CoV-2, minyak, garam, dan gula. AstraZeneca adenovirus yang sudah dimodifikasi serta memiliki kode genetik terkait protein spike COVID-19, garam, minyak, dan gula. Efek sampingnya nyeri di tempat suntikan, demam, sakit kepala, mual, batuk, diare, nyeri otot, dan kelelahan. Efek sampingnya bersifat ringan. Umumnya penerima vaksin akan mengalami nyeri ringan, demam, dan sakit kepala ringan atau iritasi sedang. Cara pemberian COVID-19 yaitu vaksin AstraZeneca untuk usia 12 tahun ke atas disuntikan 2 kali dengan rentang jarak nyuntikan 12 minggu. 0,5 mili per dosis. Vaksin Moderna untuk usia 18 tahun ke atas disuntikan 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 1 bulan 0,5 mili per dosis. Vaksin Pfizer untuk usia 12 tahun ke atas disuntikan 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 21 hari 0,3 mili per dosis. Next. Vaksin TD merupakan suspensi berwarna putih dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri dengan komponen difteri yang rendah yang telah dimurnikan dan terabsorpsi pada aluminium fosfat. Vaksin TD seringkali disebut sebagai vaksin tambahan. Vaksin TD diberikan setelah anak menerima vaksin DT, yaitu ketika anak sudah mulai berusia 7 tahun. Biasanya vaksin ini diberikan pada anak yang berusia 11 tahun. Kemudian diberikan lagi ketika dewasa, yaitu pada usia 19-64 tahun. Indikasinya bekerja untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap ketiga jenis penyakit infeksi, diantaranya difteri, tetanus, dan batuk kerjan. Mekanisme vaksin ini itu dengan cara merangsang tubuh memproduksi antibodi terhadap tetanus dan difteri. Next. Kemasan vaksin TD tersedia dalam bentuk suspensi injeksi, kemasannya 1 vial 10 mili atau 10 dosis. Komposisinya mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni dengan komponen difteri berdosis rendah dan terabsorpsi pada aluminium fosfat. Cara pemberian dan dosis dengan resep dokter, pemberian 1 dosis 0,5 mili vaksin sebagai booster imunisasi ulangan. Efek sampingnya diare dan muntah, gelisah, sulit tidur, nyeri, dan kemerahan pembengkakan lokal kurang lebih 50 mm di tempat injeksi, demam, kehilangan nafsu makan. Kontraindikasinya,
Pemberian vaksin jenis ini encephalopathy, helikoma, penurunan kesadaran, atau prolonged seizures yang tidak dapat ditemukan sebabnya setelah 7 hari pemberian vaksin sejenis. Next. Vaksin DT. Vaksin yang mencegah infeksi difteri dan tetanus mengandung antigen yang merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin ini terdiri dari toksoid difteri dan toksoid tetanus yang telah diinaktivasi. Diberikan melalui suntikan intramuskular pada otot lengan atas. Penting untuk mengikuti jadwal vaksinasi yang direkomendasikan. Vaksin GT efektif tetapi tidak memberikan perlindungan 100%. Diperlukan menjaga kebersihan dan menghindari paparan bakteri penyebab difteri dan tetanus. Indikasinya, vaksin DT direkomendasikan untuk mencegah infeksi difteri yang disebabkan oleh bakteri Sorinebacterium diphtheriae. Difteri dapat menyebabkan gangguan pernafasan, pembengkakan pada tenggorokan, dan komplikasi serius pada organ lain seperti jantung dan saraf. Perlindungan terhadap tetanus, vaksin DT juga digunakan untuk mencegah tetanus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Tetanus dapat terjadi ketika bakteri memasuki tubuh melalui luka terbuka dan menghasilkan racun yang menyebabkan kontraksi otot yang kuat dan kaku. Infeksi tetanus dapat berakibat fatal jika tidak diobati dengan cepat. Komposisinya terdiri dari toksoid difteri, mengandung toksoid difteri yang telah diinaktivasi. Toksoid difteri adalah bentuk tidak beracun dari racun yang dihasilkan oleh bakteri Sorinebacterium diphtheriae. Toksoid ini merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi yang melindungi terhadap infeksi difteri. Toksoid tetanus, vaksin juga mengandung toksoid tetanus yang telah diinaktivasi. Toksoid tetanus adalah bentuk tidak beracun dari racun yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani. Toksoid ini merangsang sistem kekebalan tubuh untuk produksi antibodi yang melindungi terhadap infeksi tetanus. Cara pemberiannya melalui suntikan intramuskular pada otot lengan atas. Dosis vaksin DT bervariasi tergantung pada usia dan status vaksinasi sebelumnya. Efek sampingnya umumnya ringan dan termasuk kemerahan atau nyeri pada tempat suntikan, demam ringan, nyeri otot, atau sakit kepala. Reaksi alergi jarang terjadi, tetapi jika terjadi gejala serius, segera cari bantuan medis darurat. Kontraindikasinya, penyakit serius atau demam tinggi saat ini, serta riwayat reaksi neurologis yang parah setelah vaksin DT sebelumnya. Tetaplah berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan untuk informasi lebih lanjut. Next. Vaksin DBT merupakan kombinasi vaksin yang berfungsi untuk melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Pemberiannya terbagi menjadi 5 dosis. Indikasinya diberikan untuk melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini diberikan sebelum anak berusia 1 tahun. Kontraindikasinya tidak perlu diberikan kepada seseorang yang alergi terhadap kandungan dalam vaksin ini. Beritahu dokter jika Anda sedang atau pernah mengalami koma, penyakit saraf, kejang, sindrom Guillain-Barré, gangguan pembekuan darah, atau sistem imun lemah. Next. Kemasannya bisa dilihat ya, komposisinya yaitu merupakan suspensi koloidal mungkin warna putih, susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus murni, toksoid difteri murni, dan bakteri pertusis yang diinaktivasi yang terabsorpsi ke dalam aluminium fosfat. Cara pemberiannya, dosis 1-3 sebagai imunisasi primer, yaitu 0,5 ml diberikan ketika anak berusia 2, 3, dan 4 bulan atau 2, 4, dan 6 bulan, dengan rentang waktu antara pemberian adalah 4-6 minggu. Dosis keempat atau booster pertama sebanyak 0,5 ml diberikan saat anak berusia 15-20 atau 18 bulan, setidaknya 6 bulan setelah dosis ketiga. Efek sampingnya berat yang dapat terjadi setelah menerima vaksin DBT dan membuat penerimanya tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan membutuhkan perawatan medis. Next. Vaksin HPV atau Human Papillomavirus. Vaksin ini untuk mencegah penyakit akibat infeksi HPV termasuk kanker serviks, kondiloma acuminata,
dan papillomatosis respiratorius recurrens. Vaksinasi HPV merupakan upaya pencegahan primer yang diharapkan akan menurunkan terjadinya infeksi HPV risiko tinggi, menurunkan kejadian karsinogenesis kanker serviks, dan pada akhirnya menurunkan kejadian kanker serviks uterus. Indikasinya untuk mencegah infeksi HPV. Vaksin ini terutama berguna untuk pencegahan kanker serviks, vulva, vagina, penis, dan anus. Selain itu dapat mencegah kondiloma acuminata. Next. Kemasannya itu berupa injeksi sebagai dosis tunggal dengan prefillation dan jarum suntik dalam satu kemasan. Komposisinya merupakan vaksin yang mengandung protein kapsid mayor L1 rekombinan yang dapat menjadi struktur imunogenik kuat serupa dengan permukaan virion papillomavirus. Vaksin berfungsi mencegah infeksi virus HPV. Dosisnya usia 9-14 tahun diberikan dosis 2 kali dengan jarak 6-15 bulan atau pada program bias pada kelas 5 dan 6. Usia lebih dari 15 tahun diberikan dosis 3 kali dengan jadwal 0-1-6 bulan. Ini vaksin bivalen atau 0-2-6 bulan vaksin kuadrivalen. Next. Efek sampingnya memar di bagian suntikan, nyeri kepala, dan nyeri otot hingga demam ringan maupun sedang. Reaksi alergi ringan yaitu gatal, mual, biduran, dan reaksi alergi berat seperti kesulitan bernafas. Kontraindikasinya itu pada pasien memiliki reaksi hipersensitivitas seperti riwayat reaksi alergi atau riwayat anafilaksis terhadap vaksin ini atau komponen dari vaksin HPV. Next. Vaksin campak, yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit campak. Vaksin ini termasuk dalam program imunisasi rutin lengkap yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indikasi vaksin pada anak berusia 9 bulan atau orang dewasa yang belum pernah mendapat vaksinasi sebelumnya. Dosis lengkap pemberian vaksin campak adalah sebanyak 2 kali. Kemasannya itu vial, komposisinya virus campak yang dilemahkan. Next. Dosis untuk anak-anak 0,5 ml disuntikan di bawah kulit subkutan. Imunisasi primer diberikan saat anak berusia 9 bulan, imunisasi booster diberikan saat anak berusia 18 bulan dan 5-7 tahun. Efek samping yaitu campak, demam atau pusing, kehilangan nafsu makan, kelenjar getah bening bengkak, mual atau muntah, nyeri otot lelah dan lemas, nyeri atau kemerahan di area penyuntikan. Kontraindikasinya reaksi hipersensitif terhadap vaksin campak maupun komponen vaksin. Peringatan pemberian vaksin campak ditujukan pada pasien dengan imunosupresi, trombositopenia, dan pemberian produk darah pengandung antibodi. Next. Vaksin MR measles rubella merupakan vaksin hidup yang dilemahkan live attenuated berupa suatu serbuk kering dengan pelarut. Melalui vaksin MR, tubuh dapat terbantu untuk mengenal dan membentuk kekebalan antibodi untuk melawan virus penyebab campak dan rubella. Melalui pemberian vaksin MR, tubuh juga dapat terlindungi dari kecacatan dan kematian akibat pneumonia, diare, kerusakan otak, ketulian, kebutaan, hingga penyakit jantung bawaan. Dengan demikian, tubuh akan terlindungi dan memiliki kekebalan lebih terhadap penyebaran campak dan rubella. Next. Indikasinya, pencegahan penyakit rubella baik untuk anak maupun dewasa, hal ini terutama mengingat komplikasi. Paling berat dari rubella yaitu sindrom congenital rubella. Pemberian vaksin rubella sebagai profilaksis pasca eksposur terhadap virus rubella tidak bermanfaat, tetapi dapat tetap diberikan dan mungkin dapat mencegah penyakit apabila terekspos terhadap virus kembali. Kemasan injeksi muskular, komposisinya tiap satu dosis 0,5 mengandung 1000 cc/id virus campak, 1000 cc/id virus rubella. Cara pemberian obat dan dosis. Vaksin MMR diberikan dalam 2 dosis. Suntikan dapat dilakukan di otot paha atau lengan atas. Diberikan 2 dosis vaksin campak rubella. Kemudian untuk memastikan perlindungan penuh. Untuk anak-anak 0,5 ml disuntikan di bawah kulit subkutan. Dewasa, vaksin MMR dosis pertama sebanyak 0,5 ml disuntikan melalui otot intramuskular atau di bawah kulit. Next. Efek sampingnya nyeri pada bagian suntikan, demam ringan, kemerahan sekitar area suntikan.
Efek samping ini biasanya akan terjadi dalam waktu 2 minggu setelah pemberian vaksin MMR. Kemungkinan untuk terkena efek samping akan menurun pada vaksin kedua. Sementara itu, efek samping vaksin measles, mumps, dan rubella yang lebih serius tapi sangat jarang terjadi yaitu sebagai berikut: kejang, mata terbelalak, dan tersendat yang terjadi karena demam, ruam seluruh tubuh, trombosit rendah, dan berisiko sementara. Kontraindikasinya, riwayat hipersensitivitas pada pemberian vaksin sebelumnya. Selain itu, pada kondisi-kondisi imunodefisiensi atau imunosupresi, vaksin juga sebaiknya tidak diberikan. Vaksin rubella juga tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Selanjutnya materi untuk vaksin untuk imunisasi. Yang materi pertama ini akan disampaikan oleh Mbak Mirna. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan tentang vaksin untuk imunisasi. Pneumonia dan meningitis yang disebabkan pneumokokus. Vaksin pneumonia merupakan salah satu vaksin yang penting untuk diberikan kepada bayi, anak-anak, dan orang dewasa. Hal ini dikarenakan seorang yang belum mendapatkan vaksin tersebut akan rentan terkena berbagai penyakit yang dapat menyebabkan komplikasi berbahaya, bahkan kematian. Vaksin pneumonia adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi tubuh dari penyakit pneumonia dan penyakit infeksi lain yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae atau bakteri pneumococcus. Diare yang disebabkan oleh rotasi virus. Deskripsi. Vaksin rotari dapat melindungi anak dari diare akibat infeksi rotavirus. Penyakit tersebut bisa berbahaya karena berisiko tinggi menyebabkan anak mengalami dehidrasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis vaksin pneumonia. Terdapat 2 jenis vaksin pneumonia dan pemberian vaksin tersebut disesuaikan dengan usia dan kondisi kesehatan secara menyeluruh. Kedua jenis vaksin pneumonia tersebut meliputi pneumococcal conjugate vaksin atau VCF-13. Vaksin VCF adalah jenis vaksin pneumonia yang biasa diberikan kepada anak-anak yang berusia kurang dari 2 tahun. Vaksin ini juga dapat diberikan kepada anak di atas 2 tahun dan orang dewasa yang berisiko terkena infeksi pneumococcus. Vaksin VCF mampu melindungi anak-anak dan orang dewasa dari 13 jenis bakteri penyebab pneumonia. Yang kedua yaitu pneumococcal polysaccharin vaksin atau bisa disingkat dengan PPSF23. PPSF23 mengandung molekul polisakarida yang menyerupai bagian dari dinding sel bakteri pneumococcus. PPF adalah jenis vaksin yang diberikan pada lansia, orang dewasa, dan anak-anak berusia lebih dari 2 tahun yang dianggap berisiko tinggi terkena infeksi pneumococcus. Vaksin pneumonia jenis PVF memiliki efektivitas sekitar 50-70% dalam mencegah infeksi pneumococcus dan mampu melindungi penerimanya dari 23 jenis bakteri pneumococcus. Indikasi dari vaksin pneumococcus ini digunakan untuk menstimulasi imunisasi aktif untuk mencegah penyakit akibat Streptococcus pneumoniae. Infeksi yang umum terjadi akibat pneumoniae mencakup ototitis media, akut sinusitis pneumoniae, bakterimia, dan meningitis. Individu dewasa sangat dengan imunosupresi atau memiliki kondisi
medis khusus lebih berisiko mengalami infeksi sistemik. Sementara itu, pneumonia merupakan salah satu penyebab tersering meningitis bakterial. PCF 13. PCF 13 ini digunakan untuk mencegah infeksi invasif oleh pneumonia pada bayi usia 6 minggu hingga 23 bulan. Anak usia 2-5 tahun, anak dan remaja usia 6-18 tahun yang berisiko terinfeksi pneumokokus. Dewasa kurang lebih dari 19 tahun yang berisiko terinfeksi pneumokokus serta lansia pada usia 65 tahun. PPSF 23 digunakan untuk mencegah infeksi invasif oleh pneumonia pada dewasa berusia 25 tahun dan individu pada usia 2 tahun yang berisiko mengalami infeksi pneumokokus. Untuk pasien dewasa, CDC merekomendasikan pemberian PPSF 23 secara rutin pada seluruh pasien berusia di atas 65 tahun dan pada pasien berusia 15-64 tahun yang memiliki kondisi khusus. Pada kemasan vaksin pneumokokkal yaitu berupa PCF 13 atau kemasan multidos. Komposisinya yaitu bakteri pneumococcus, cara pemberian dan dosis, jadwal pemberian vaksin pneumonia. Pemberian vaksin pneumococcus pada setiap orang berbeda-beda tergantung usia. Pada anak-anak, vaksin pneumonia diberikan pada anak berusia di bawah 1 tahun dengan jadwal pemberian sebanyak 3 kali, yaitu saat anak berusia 2 tahun, saat anak berusia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Dosis pengulangan diberikan pada usia 12-15 bulan. Pada orang dewasa, pemberian vaksin dibagi menjadi 2 tahap, yaitu vaksin pneumonia yang pertama diberikan pada vaksin jenis PCF, sedangkan vaksin pneumonia jenis PPF diberikan dengan jeda waktu 1 tahun setelah pemberian vaksin PCF. Dosis vaksin pneumokokus sekali pemberian adalah 0,5 mili. Interval dan jenis vaksin yang digunakan tergantung pada kondisi kesehatan dan usia pasien. PCF diberikan dengan injeksi intramuskular, sedangkan PPSF 23 dapat diberikan secara intramuskular atau subkutan. Bayi usia 2-23 bulan, bayi berusia ini berisiko tinggi terkena penyakit pneumokokus invasif. Sediaan yang disarankan adalah PPSF 23. Tidak dianjurkan pada bayi kelompok ini saat anak berusia 2 bulan. Dosis kedua diberikan saat anak berusia 4 bulan. Dosis ketiga diberikan saat anak berusia 6 bulan. Dosis keempat diberikan saat anak berusia 12-15 bulan. Jika anak belum pernah diberikan vaksin PCF pada umur 7-12 bulan, diberikan PCF 2 kali dengan jarak minimal 1 bulan, dan booster setelah umur 12 bulan dengan jarak sedikitnya 2 bulan dari dosis sebelumnya. Jika belum pernah diberikan pada umur 1-2 tahun, berikan PCF 2 kali dengan jarak 2 bulan. Anak berusia 2-5 tahun yang belum divaksinasi atau belum divaksin secara lengkap terhadap penyakit pneumokokus harus menerima vaksinasi susulan dengan dosis tunggal PCV 13. PPCF 23 tidak dianjurkan pada kelompok anak ini. Pada anak dengan peningkatan risiko infeksi invasif pneumokokus, PCF 13 dengan dosis 0,5 mili dapat diberikan. Pada anak yang sebelumnya mendapatkan kurang dari 3 dosis PCF 13, diberikan 2 dosis PCF 13 dengan interval setidaknya 8 minggu. Pada anak yang sebelumnya sudah mendapat
3 dosis PCV13, berikan dosis tunggal PCV13 pada anak yang sebelumnya belum mendapat dosis PCV13 sama sekali, berikan PCV13 terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan PPCV23 dalam interval setidaknya 8 minggu. Anak dan remaja usia 6-18 tahun dengan kondisi medis tertentu harus divaksinasi dengan PCV13 regimen berurutan. Diikuti oleh PPCV23 setidaknya 8 minggu setelah dosis PCV terakhir. Penambahan PPCV23 ke seri primer dengan PCV13 akan memberikan kekebalan terhadap serotip yang lebih luas. Lanjut. Dewasa usia 19-64 tahun tidak memerlukan vaksinasi pneumokokus rutin. Sementara itu, orang dewasa berusia 19-64 tahun dengan faktor risiko tertentu atau kondisi gangguan imunitas harus divaksinasi terhadap penyakit ini. Sediaan yang dapat digunakan adalah PCV13. Diikuti dengan PPCV23 minimal 1 tahun setelahnya. Interval minimal 8 minggu dapat dipertimbangkan untuk orang dewasa dengan kondisi imunokompromis. Orang dewasa berusia 19-64 tahun dengan implan koklea atau kebocoran cairan cerebrosipinal harus divaksinasi dengan PCV 15 atau PCV 20. Jika PCV 15 digunakan, maka dosis PCV 23 harus diberikan minimal 8 minggu setelah dosis PCV 15. Orang dewasa berusia 265 tahun, termasuk orang dewasa imunokompeten, berisiko tinggi terkena infeksi pneumokokus dan harus divaksinasi secara rutin terhadap penyakit ini dengan dosis tunggal PCV 20 atau regimen berurutan PCV 15 yang diikuti dengan PCV 23 minimal 1 tahun kemudian. Efek samping vaksin pneumonia seperti vaksin pada umumnya, pemberian vaksin pneumonia juga dapat menimbulkan efek samping seperti demam ringan serta nyeri dan bengkak di area penyuntikan vaksin. Namun, efek samping tersebut umumnya hanya bersifat ringan dan biasanya dapat membaik dengan sendirinya dalam waktu di sekitar 2-3 hari. Lanjut. Terkadang vaksin pneumonia bisa menimbulkan efek samping berupa reaksi alergi atau bahkan alergi berat. Namun efek samping serius ini sangat sering terjadi, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemberian vaksin pneumonia merupakan langkah yang aman dan efektif untuk mencegah infeksi bakteri pneumokokus yang berbahaya. Anda disarankan untuk berkonsultasi ke dokter jika efek samping vaksin pneumonia tidak kunjung membaik dalam waktu lebih dari 2 hari atau jika muncul reaksi alergi berat, seperti sesak napas, lemas, atau pingsan setelah mendapatkan vaksin pneumokokus. Di Indonesia, vaksin pneumonia masih merupakan imunisasi pilihan dan Anda bisa mendapatkannya di klinik atau rumah sakit terdekat yang menyediakannya. Kontraindikasi pemberian vaksin pneumokokus PCV adalah adanya riwayat hipersensitivitas berat seperti anafilaksis pada pemberian vaksin sebelumnya. Vaksin pneumokokus juga kontraindikasi pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap salah satu komponen vaksin atau vaksin yang mengandung difteri toksoid. Sementara itu, kontraindikasi pemberian vaksin PCV 23 adalah adanya riwayat hipersensitivitas berat seperti anafilaksis dengan pemberian vaksin sebelumnya atau terhadap salah satu komponen vaksin. Pemberian vaksin pneumokokus baik PCV 23 atau PCV memiliki beberapa kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Pemberian vaksin pneumokokus pada pasien yang sedang sakit perlu diwaspadai, terutama pada anak dengan derajat sakit sedang atau berat. Jika kondisi klinis pasien tidak memungkinkan untuk divaksinasi, penundaan pemberian vaksin dapat dilakukan. Anak dengan sakit ringan dengan atau tanpa demam tetap dapat diberikan vaksin pneumokokus. Vaksin pneumokokus dapat diberikan kepada individu yang mengalami imunosupresi akibat penyakit atau terapi imunosupresan. Pertimbangkan kemungkinan bahwa respon imun terhadap vaksin dapat berkurang atau kurang optimal pada kelompok pasien ini. Jika memungkinkan, berikan vaksin pneumokokus setidaknya 2 minggu sebelum memulai terapi imunosupresan atau tunda hingga setidaknya 3 bulan setelah terapi imunosupresan. Penundaan diperlukan setidaknya 6 bulan setelah terapi dengan agen anti-sel B. Apnea pada bayi prematur setelah divaksinasi intramuskular dengan
PSBB 13, pertimbangkan status medis masing-masing bayi dan potensi manfaat serta kemungkinan resiko ketika memutuskan kapan memberikan vaksin. Lanjut. Penyakit meningitis menyebabkan infeksi pada lapisan di sekitar otak atau sumsum tulang belakang serta menyebabkan infeksi darah. Dalam vaksin meningitis terkandung antigen yaitu zat yang dapat merangsang sistem imun tubuh untuk membentuk antibodi dan melawan bakteri penyebab meningitis. Terdapat dua jenis vaksin meningitis yaitu MEN-A/JWY dan MEN-B. Untuk memberikan kekebalan pasif pada meningitis pada pasien yang belum pernah mendapatkan vaksin meningitis sebelumnya. Lanjut. Di dalam vaksin meningitis terkandung antigen, yaitu zat yang dapat merangsang sistem imun tubuh, membentuk antibodi, dan melawan bakteri penyebab meningitis. Selanjutnya, pemberian dan dosis. Pada bayi usia 7-23 bulan diberikan dalam 2 dosis. Dosis pertama diberikan sesegera mungkin. Dosis kedua diberikan setelah 12 bulan. Pada dosis dewasa diberikan dosis tunggal vaksin 0,5 mili. Next. Efek samping. Efek samping vaksin meningitis yang paling sering adalah bengkak, nyeri, dan kemerahan pada area yang disuntik. Kontraindikasi. Kontraindikasi penggunaan vaksin meningitis terutama pada ibu hamil dan ibu menyusui, di mana pemberiannya harus mempertimbangkan secara tepat keuntungan dan resiko pemberian. Diare yang disebabkan oleh rotasi virus. Vaksin rotasi virus dapat melindungi anak dari diare akibat infeksi rotasi virus. Penyakit tersebut bisa berbahaya karena beresiko tinggi menyebabkan anak mengalami dehidrasi. Indikasi. Indikasi virus rotasi virus adalah untuk profilaksis terhadap infeksi rotasi virus, terutama pada bayi. Vaksin rotasi virus tidak diindikasikan untuk orang dewasa. Dosis vaksin diberikan secara oral dengan dosis 2 mili untuk bayi. Dosis 2 mili adalah jumlah yang banyak sehingga beresiko dimuntahkan kembali oleh bayi. Untuk memperkecil resiko vaksin dimuntahkan, pemberian vaksin sebaiknya dilakukan sebelum bayi menyusu. Efek samping vaksin ini ringan seperti mual dan muntah, rewel, dan menangis, serta diare umumnya hilang tanpa penanganan. Kontraindikasi pemberian vaksin rotasi virus adalah adanya riwayat hipersensitif pada pemberian vaksin sebelumnya, riwayat hipersensitif pada komponen vaksin, adanya riwayat intususpesi, dan severe combined immunodefisiency. Lanjut. Influenza. Vaksin influenza adalah vaksin untuk mencegah penyakit flu. Ada dua jenis vaksin influenza, yaitu vaksin trivalen dan vaksin quadrivalen. Vaksin trivalen bisa memberikan perlindungan terhadap 3 jenis virus influenza, yaitu influenza A, influenza AH3N3, dan influenza B. Sementara vaksin quadrivalen bisa memberikan perlindungan terhadap 2 varian virus influenza A dan 2 varian virus influenza B. Indikasi pemberian vaksin influenza adalah untuk mencegah terhadap infeksi virus influenza. Dosis dan jenis vaksin yang diberikan akan disesuaikan dengan usia. Jenis vaksin inactivated influenza vaccinus dengan sediaan parenteral yang diberikan secara injeksi intramuskular direkomendasikan untuk populasi dewasa dan anak yang diulang pada setiap tahunnya. Vaksin influenza HA merupakan suspensi jernih atau sedikit berwarna keputihan, slightly turbid, mengandung hemaglutinin dari antigen virus influenza. Vaksin influenza HA berupa suspensi yang diberikan untuk injeksi. Lanjut. Komposisi virus influenza yaitu virus influenza formaldehid, garam, aluminium, thimerosal, protein telur ayam, gelatin, dan antibiotik. Cara pemberian dan dosis. Pada anak berusia 6 bulan hingga 1 tahun, penyuntikan vaksin akan diberikan di otot paha, sedangkan pada anak yang berusia lebih dari 1 tahun dan orang dewasa, vaksin akan disuntikan di 0 dosis untuk anak usia kurang dari 2 tahun adalah 0,25 mili. Sementara anak usia lebih dari 2 tahun dan orang dewasa adalah 0,5 mili. Untuk anak yang pertama kali mendapat vaksin influenza pada usia 6 bulan sampai 8 tahun, vaksin diberikan
2 dosis dengan interval minimal 4 minggu. Kemudian vaksinasi diulang setiap tahun. Untuk anak usia di atas 9 tahun dan orang dewasa, vaksin influenza cukup diberikan 1 kali setiap tahun. Pada anak atau orang dewasa yang memiliki gangguan sistem imun, vaksin influenza diberikan 2 dosis dengan jarak interval minimal 4 minggu agar antibodi terbentuk dengan baik. Pot deltoid yang terletak di lengan atas. Efek samping ada beberapa efek samping yang bisa muncul setelah mendapat suntikan vaksin influenza antara lain sakit kepala atau pusing, demam ringan, nyeri atau kemerahan di area penyuntikan, nyeri otot, lelah dan lemas dan pingsan. Kontraindikasi vaksin influenza berbeda tergantung jenis sediaan. Kontraindikasi dari penggunaan vaksin influenza dapat dibagi berdasarkan jenis vaksin influenza yang digunakan. Kontraindikasi utama pada penggunaan inactivated influenza vaccinus dan vaksin influenza rekombinan adalah riwayat reaksi alergi berat seperti anafilaksis. Sangat menular pada anak-anak dan orang dewasa. Untuk mencegahnya diperlukan pemberian vaksin cacar air pada anak. Cacar air ini disebabkan oleh virus varicella zoster. Vaksin cacar air ini terbuat dari virus varicella zoster yang sudah dilemahkan. Indikasinya mata utama cacar air adalah kemerahan di seluruh tubuh. Gejala cacar air secara umum, yang pertama demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, yang kedua pegal dan nyeri sendi serta otot, nafsu makan hilang, serta lemah dan terasa lelah. Untuk kemasannya, vaksin varicella tersedia dalam 2 bentuk serbu injeksi, yaitu sediaan vaksin varicella tunggal dan kombinasi. Vaksin varicella tunggal didapatkan dalam vial. Di kemasan yang sama juga terdapat cairan pelarut 0,5 ml dalam prevalent seri. Untuk komposisinya, vaksin cacar air terbuat dari virus varicella zoster yang sudah dilemahkan. Setelah disuntikkan ke dalam tubuh, virus varicella yang telah dilemahkan tersebut akan merangsang kekebalan tubuh untuk anak memberikan antibodi yang dapat melawan virus-virus tersebut. Pemberiannya diberikan secara atau dalam menyambung vaksin dan cairan pelarut adalah masukkan cairan ke dalam vial, kocok perlahan. Setelah teradu rata, tarik kembali cairan yang berada di dalam vial dan injeksikan pada pasien. Lokasi pemberiannya yang disarankan adalah otot atau paha bagian anterolateral. Untuk dosisnya, anak-anak yang 12 bulan hingga 12 tahun harus mendapatkan 2 dosis vaksin cacar air, biasanya sebagai berikut. Dosis yang pertama usia 12 hingga 15 bulan, dosis yang kedua untuk usia 4 hingga 6 tahun. Untuk efek samping vaksin ini dapat menyebabkan efek samping ringan pada penerimanya, seperti nyeri dan kemerahan pada bekas suntikan, demam ringan, hingga rasa tidak nyaman. Kontraindikasinya, pemberian vaksin jadi kontraindikasi pada individu beriwat hipersensitivitas terhadap komponen dari vaksin seperti gelatin, penderita keganasan yang melibatkan sistem limfatik atau bone marrow ibu hamil. Untuk selanjutnya akan Kalina. Baik, saya akan membacakan gondogan. Deskripsi. Slide-nya tolong. Deskripsi, penyakit gondokan atau mumps merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus RNA Rhamnovirus. Penyakit ini umumnya bersifat ringan dan dapat sembuh sendiri. Namun pada beberapa kasus dapat menimbulkan komplikasi seperti meningitis, pankreatitis,
artritis atau orchitis yang bisa menyebabkan interfertilas, mengingosenfalitasi dan tuli. Indikasi dan dosis, indikasi vaksin MUPUS adalah untuk pencegahan penyakit gondokan pada anak berusia 12 bulan atau lebih, remaja, dan dewasa. Pasien anak berusia 12 bulan atau lebih direkomendasikan untuk mendapatkan 2 dosis vaksin MUPUS bentuk kombinasi MMR atau MUPUS, Measles, dan Rubella, kecuali pasien memiliki kontraindikasi. Sedangkan pasien dewasa direkomendasikan untuk mendapatkan 1 atau 2 dosis vaksin MMR. Kontraindikasi. Kontraindikasi vaksin MUPUS merupakan kontraindikasi untuk vaksin kombinasi, yaitu pasien dengan riwayat reaksi alergi yang berat seperti anafilaksis terhadap vaksin atau komponen vaksin, pasien yang sedang hamil, pasien dengan imunodefisiensi berat, contohnya pasien dengan tumor padat atau hematologi, resipien kemoterapi, imunodefisiensi kongenital, resipien terapi imunosupresi jangka panjang, dan pasien HIV dengan imunodefisiensi berat. Efek samping. Efek samping yang dapat timbul adalah efek samping lokal seperti kemerahan, nyeri, pembengkakan, sensasi terbakar, atau ruam di daerah injeksi. Efek samping lain yang sering ditemukan adalah demam. Campak Jerman atau rubella. Deskripsi, vaksin MR atau Measles Rubella merupakan vaksin hidup yang dilemahkan, berupa suatu serbuk kering dengan pelarut. Melalui vaksin MR, tubuh dapat terbantu untuk mengenal dan membentuk kekebalan atau antibodi untuk melawan virus penyebab campak dan rubella. Dengan demikian, tubuh akan terlindung dan memiliki kekebalan lebih terhadap penyebaran campak dan rubella. Indikasi vaksin rubella adalah pencegahan penyakit rubella baik untuk anak maupun dewasa. Hal ini terutama mengingat komplikasi paling berat dari rubella yaitu sindrom kongenital rubella. Kemasan injeksi muskular, komposisi tiap satu dosis 0,5 mili mengandung 1000 CCID virus campak, 1000 CCID virus rubella. Cara pemberian obat dan dosis. Vaksin MMR diberikan dalam 2 dosis. Suntikan dapat dilakukan di otot paha atau lengan atas. Diperlukan 2 dosis vaksin campak atau rubella atau gondogan untuk memastikan perlindungan penuh. Anak-anak 0,5 mili disuntikan di bawah kulit atau subkutan. Imunisasi primer diberikan saat anak berusia 9 bulan. Imunisasi booster diberikan saat anak-anak berusia 18 bulan, MR atau MMR, dan 5-7 tahun. Dewasa, vaksin MMR, dosis pertama sebanyak 0,5 mili disuntikan melalui otot atau intramuskular atau di bawah kulit subkutan. Dosis kedua diberikan 28 hari setelah dosis pertama. Efek samping. Efek samping meliputi nyeri pada bagian suntikan, demam ringan, kemerahan sekitar area suntikan. Kontraindikasi. Vaksin rubella terutama adalah riwayat hipersensitivitas pada pemberian virus sebelumnya. Selain itu, pada kondisi-kondisi imunodefisiensi atau imunosuspensi, vaksin juga sebaiknya tidak diberikan. Vaksin rubella juga tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Demam tifoid adalah jenis vaksin yang digunakan untuk mencegah
penyakit tifus atau demam tifoid. Perlu diketahui bahwa penyakit ini cukup mudah menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini juga sering terjadi di lingkungan dan kurang higienis. Indikasi dari demam tifoid yaitu indikasi pemberian vaksin tifoid adalah pada orang-orang dengan risiko tinggi untuk terpapar bakteri Salmonella typhi, yaitu pertama, tinggal di daerah epidemis demam tifoid, seseorang yang bekerja menguras air dan makanan untuk banyak orang atau food handler, seseorang yang berkontak secara dekat dengan penderita demam tifoid, bekerja di laboratorium yang meneliti tentang tifoid. Next. Pada kemasan untuk vaksin tifoid yaitu berbentuk oral, tersedia dalam bentuk kapsul, sedangkan vaksin tifoid injeksi polisakarida tersedia dalam alas suntik dengan dosis 0,5 mili single dose. Komposisinya yaitu vaksin tifoid terbuat dari antigen atau protein yang terdapat pada kapsul bakteri penyebab tipes atau Salmonella typhi. Vaksin ini memicu pembentukan antibodi yang akan melawan bakteri Salmonella typhi yang akan melawan ketika terinfeksi tipes. Dengan begitu infeksi yang berat tidak terjadi. Cara penggunaannya itu, vaksin tifoid oral diminum saat jam sebelum makan malam dengan air suhu ruangan. Tidak boleh dikunyah karena isi vaksin tidak tahan asam lambung. Sedangkan vaksin tifoid injeksi polisakarid disuntikkan 1 kali dosis intramuskular, sebaiknya di otot deltoid. Pada dosis vaksin tifoid oral, yaitu 4 dosis diberikan 1 tablet per hari dengan selang waktu 48 jam. Booster setiap 5 tahun. Dosis pemberian pada anak dan dewasa sama. Dosis vaksin tifoid injeksi adalah sebanyak 1 dos dengan ukuran 0,5 mili yang diberikan intramuskular di otot deltoid. Pemberian booster setiap 3 tahun, dosis pemberian pada anak dan dewasa. Sama. Efek samping dari imunisasi tifoid paling terlihat pada bekas suntikan yang membengkak. Risiko lainnya adalah demam, pusing, mual, tapi ada kelompok orang yang sebaiknya tidak diberikan atau menunda imunisasi tifoid demi menghindari dampak yang lebih berbahaya. Di antaranya yaitu memiliki alergi yang parah. Kontraindikasinya yaitu pemberian vaksin tifoid adalah riwayat reaksi alergi terhadap jenis vaksin yang sama. Peringatan pada pemberian vaksin tifoid oral diantaranya tidak boleh diberikan kepada orang yang sedang sakit atau mengonsumsi antibiotik. Pengobatan untuk pemberian vaksin tifoid injeksi adalah tidak boleh diberikan secara intravena.
Vaksin untuk imunisasi hepatitis A. Vaksin hepatitis A ialah vaksin untuk mencegah interaksi virus hepatitis A. Virus ini dapat menyebabkan peradangan pada organ hati yang dikenal dengan nama hepatitis A. Virus hepatitis A dapat menyebar jika seseorang mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi oleh virus ini. Contohnya dari kotoran orang yang terinfeksi hepatitis A. Indikasi vaksin hepatitis A adalah untuk mencegah infeksi hepatitis A sehingga dapat diberikan terutama pada orang yang berisiko tinggi terkena hepatitis A. Vaksin dapat diberikan baik pada anak-anak, dewasa maupun lansia. Kemasan vaksin hepatitis A tersedia dalam bentuk injeksi. Vaksin hepatitis A yang diindikasi merupakan vaksin yang paling banyak ditemukan. Vaksin ini menggunakan jaringan fibrolas untuk memperbanyak virus. Ketika dilakukan purifikasi, virus diinaktivasi oleh formaldehid aluminium hidroksida ditambah sebagai adsorben. Cara penggunaan vaksin hepatitis A diberikan melalui suntikan di bagian lengan atas. Setiap dosis vaksin ini berisi 0,5 mili untuk anak-anak, sedangkan untuk dewasa berisi 1 mili. Metode penyuntikan vaksin dilakukan secara intramuskuler, yaitu tegak lurus terhadap kulit. Dosis untuk anak-anak diberikan dalam 2 dosis. Dosis pertama diberikan ketika anak berusia 2 tahun, sementara dosis kedua diberikan setelah 6-18 bulan sejak dosis pertama. Untuk orang dewasa, vaksin hepatitis A juga diberikan dalam 2 dosis. Dosis kedua diberikan setelah 6-18 bulan dari pemberian vaksin hepatitis A yang pertama. Efek samping, nyeri atau kemerahan di sekitar lokasi penyuntikan, demam, nyeri kepala, serta merasa lelah. Kontraindikasi, pemberian hepatitis A tidak disarankan bagi seseorang dengan kondisi berikut. Pernah mengalami reaksi alergi berat setelah mendapat vaksin yang pertama, memiliki alergi berat terhadap komposisi vaksin. Jika sebelumnya pernah menjalani vaksinasi yang berbeda dan mengalami alergi, sebaiknya beritahu dokter. Kondisi badan sedang tidak sehat atau sakit parah, sebaiknya tunda jadwal vaksin hingga kondisi badan sehat kembali. Baik, selanjutnya vaksin untuk imunisasi kanker leher rahim atau human papillomavirus. Next. Vaksin HPV Human Papillomavirus Vaccines adalah jenis vaksin yang dapat membantu melindungi individu dari infeksi HPV yang merupakan penyebab utama kanker serviks dan kanker penis. HPV adalah virus yang menyebar melalui hubungan seksual dan dapat menyebabkan infeksi pada area genital dan anus. Vaksin HPV bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membuat antibodi yang dapat melawan virus HPV, serta diberikan vaksin tubuh untuk mengenali bagian-bagian virus HPV yang terkandung dalam vaksin dan memproduksi antibodi untuk melawannya. Kemasan bentuk sediaan vaksin HPV adalah suspensi untuk injeksi sebagai dosis tunggal dengan prevalent syring dan jarum suntik untuk kemasan. Komposisi vaksin HPV mengandung protein yang dibuat menyerupai virus HPV, serta disuntikan. Protein dalam vaksin ini akan bekerja dengan membantu tubuh memproduksi antibodi yang melawan virus HPV. Next. Cara penggunaan. Idealnya, vaksin HPV harus diberikan sebelum seorang mulai aktif secara seksual, karena vaksin ini lebih efektif dalam mencegah infeksi
HPV pada individu yang belum terinfeksi. Namun, vaksin HPV juga dapat diberikan pada individu yang sudah aktif secara seksual. Dosis vaksin HPV dapat bervariasi tergantung pada usia individu yang akan divaksinasi. Berikut ini adalah rekomendasi dosis vaksin HPV berdasarkan usia. Untuk anak perempuan dan laki-laki berusia 9-15 tahun, yaitu dapat diberikan vaksin HPV dalam 2 dosis dalam interval 6-12 bulan. Untuk individu perempuan dan laki-laki usia 16-45 tahun, yaitu dapat diberikan vaksin HPV dalam 3 dosis dalam interval 0,1-2 dan 6 bulan. Vaksin HPV tidak direkomendasi untuk wanita sedang hamil. Efek samping, nyeri dan bengkak pada bekas suntikan, demam ringan, pusing atau sakit kepala dan mual. Kontraindikasinya yaitu kontraindikasi vaksin HPV adalah pada pasien yang memiliki reaksi hipersensitivitas seperti riwayat reaksi alergi atau riwayat anafilaksis terhadap vaksin HPV atau komponen dan vaksin HPV dari vaksin HPV. Terima kasih. Untuk materi vaksin Japanese Encephalitis. Japanese Encephalitis adalah penyakit yang terjadi karena virus JE yang ditularkan melalui perantara nyamuk Culex Tritanioricus. Nyamuk ini banyak terdapat pada daerah persawahan, area irigasi, dan peternakan babi. Masalah kesehatan ini menjadi penyebab radang otak yang paling sering ditemukan pada wilayah Asia dan beberapa negara di kawasan Pasifik Barat, tak terkecuali Indonesia. Risiko penyebaran Japanese Encephalitis ini biasanya meningkat pada musim penghujan dan malam hari. Penyakit JE sendiri ditangani dengan memberikan vaksin JE secara rutin sesuai dengan jadwal imunisasi yang diberikan terutama untuk anak. Dikasih vaksin Japanese Encephalitis atau JE untuk mencegah infeksi virus, WHO merekomendasikan pemberian dosis tunggal vaksin JE pada daerah endemik. Untuk perlindungan jangka panjang dapat diberikan booster 1-2 tahun berikutnya. Vaksin JE juga direkomendasikan wisatawan yang akan tinggal selama kurang lebih 1 bulan di daerah endemik. Komposisi dan kemasan. Imejo adalah vaksin dalam bentuk cairan yang memiliki komposisi virus Japanese Encephalitis yang dilemahkan dan direkombinan atau diperbanyak dalam sel viral. Tiap 1 dosis 0,5 ml mengandung live attenuate rekombinan Japanese Encephalitis. Virus 4,0 sampai 5,8 log PFU. Setiap 1 box Imejo diberisikan 1 vial serbuk vaksin, 1 vial pelarut vaksin, dan 2 jarum injeksi. Cara pemberian atau dosis, ikuti semua instruksi yang diminta oleh dokter selama menggunakan obat ini. Vaksin hanya boleh diberikan oleh dokter atau tenaga medis profesional di bawah pengawasan dokter. Anak kurang dari 9 bulan, vaksinasi primer 1 dosis adalah 0,5 ml. Vaksin disuntikan secara intramuskular ke dalam otot. Vaksinasi sebaiknya dilakukan di anterolateral paha atas. Dan booster pada anak kurang dari 18 tahun, 1 dosis mengandung 0,5 ml pada 12-24 bulan setelah vaksinasi primer. Dan vaksin ini diberikan pada usia tidak lebih dari 18 tahun. Selanjutnya, efek samping. Rasa sakit, kulit memerah, dan bengkak pada area suntikan, demam ringan, kepala pusing, serta sakit pada otot. Biasanya hal ini terjadi pada orang dewasa. Kontraindikasi pemberian vaksin ini harus hati-hati pada pasien dengan gangguan pendarahan seperti trombositopenia dan hemofilia, pasien imunokompromis atau individu dengan riwayat dahulu atau keluarga dengan kejang demam. Selanjutnya, vaksin herpes zoster. Herpes zoster merupakan penyakit cacar api yang disebabkan oleh cairan virus varicella zoster. Juga menyebabkan penyakit cacar air. Virus ini tidak dapat muncul pada tubuh dengan sendirinya. Biasanya dialami oleh seseorang yang pernah mengidap cacar air. Virus yang telah mati akan tetap berada di dalam tubuh sehingga dapat aktif kembali dan memicu herpes zoster. Vaksin herpes zoster merupakan vaksin yang mengandung kuman herpes zoster yang dilemahkan. Virus yang lama ini hanya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, tetapi vaksin ini juga mengandung bahan yang disebut adjuvan.
yang dapat membantu meningkatkan respon tubuh terhadap vaksin. Pemberian vaksin yang bisa dialami. Selanjutnya diindikasikan untuk perlindungan aktif terhadap infeksi virus zoster yang menyebabkan sekitar air dan reaktivitasnya menjadi shingles atau herpes zoster atau cacar ular. Komposisi dan kemasannya dapat dilihat. Kemasannya berbentuk injeksi vial, komposisinya terdapat virus varicella zoster atau galur oka hidup yang dilemahkan. Cara pemberian ataupun dosis setiap kelompok usia 50 tahun ke atas perlu mendapatkan vaksinasi herpes zoster ini sebanyak 2 kali dosis. Kedua dosis ini dengan jeda waktu tertentu biasanya diberikan yang dosis kedua akan diberikan sekitar 2 hingga 6 bulan setelah penerimaan dosis pertama. Selain itu, orang dewasa yang berusia di atas 19 tahun juga perlu mendapatkan vaksin ini ketika memiliki riwayat sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dosis yang diberikan juga sebanyak 2 dosis dengan jarak waktu 1 hingga 2 bulan setelah dosis pertama. Ada beberapa jenis herpes zoster vaksin, seperti jenis ini diberikan dalam 1 dosis, dan Sifrix jenis ini akan diberikan dalam 2 dosis dengan jarak waktu tertentu. Selanjutnya efek samping. Efek sampingnya yaitu untuk kontraindikasinya, yang pertama dapat menurunkan sistem imun, yang kedua alergi terhadap komponen vaksin gelatin, yang ketiga tuberkulosis aktif yang tidak diterapi, yang keempat kehamilan. Dan pada keadaan tersebut pemberian vaksin hidup atau herpes zoster ditunda hingga keadaan tidak imunokompromis. Selanjutnya vaksin hepatitis B dewasa. Vaksin ini menyerang hati yang menyebabkan adanya peradangan pada jaringan hati. Virus ini sendiri dapat menyebar melalui cairan tubuh seperti darah, air mani, hingga cairan vagina. Proses penularan dapat terjadi melalui kontak seksual, proses persalinan, kontak cairan tubuh melalui luka terbuka, hingga menggunakan jarum suntik bersama pengidap. Sangat penting diketahui untuk pencegahan penyakit ini dengan melakukan vaksinasi hepatitis B dengan mendapatkan vaksin hepatitis B dewasa. Maka kamu dapat mencegah kerusakan pada hati yang lebih parah akibat virus hepatitis B seperti sirosis dan kanker hati. Selanjutnya indikasi pemberian vaksin hepatitis B adalah untuk mencegah infeksi yang disebabkan semua subtipe virus hepatitis B atau HBP. Vaksin ini diberikan pada semua kelompok usia mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Vaksin ini terutama kan bermanfaat pada kelompok resiko tinggi tertular virus hepatitis B. Komposisi dan kemasan mengandung antigen virus hepatitis B HBsAg yang tidak menginfeksi yang dihasilkan dari biakan sel ragi dan teknologi rekayasa DNA. Cara pemberian atau dosis, dewasa usia kurang dari 18 tahun diberikan sebanyak 0,5 sampai 1 mili 3 kali. Jadwal pemberian hitung dengan bulan 0 sebagai dosis pertama, diikuti bulan pertama dan bulan ke-6. Virus hepatitis B disuntikan ke dalam otot intramuskular atau IM. Penyuntikan vaksin ini dilakukan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter di fasilitas kesehatan. Vaksinasi akan ditunda jika saat pemeriksaan Anda demam atau diketahui sedang menderita penyakit infeksi akut. Pemberian vaksin ini dilakukan sebanyak 3 kali, diikuti jadwal penyuntikan vaksin yang diberikan oleh dokter. Pemeriksaan titer antibodi pasca vaksinasi biasa dilakukan pada 1-3 bulan setelah vaksinasi terakhir. Selanjutnya efek samping. Efek sampingnya berupa nyeri, keperahan, luka atau muncul gejala di area suntikan, sakit kepala, dan kelelahan. Untuk kontraindikasi vaksin hepatitis B adalah adanya laporan shock anafilaksis pada vaksinasi sebelumnya yang dikaitkan dengan adanya hipersensitivitas terhadap vaksin hepatitis B. Komponen yang terdapat dalam vaksin hepatitis B ataupun ragi yang ada dalam vaksin hepatitis B. Yang terakhir adalah vaksin demam berdarah. Demam berdarah disebabkan karena adanya penularan virus dengue ke dalam sel host atau manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, pada umumnya yaitu nyamuk Aedes aegypti dan albopictus. Vaksin yang ideal untuk penyakit ini harus efektif sterile atau DN, yaitu DN 1, 2, 3, dan 4 beberapa kandidat vaksin yang telah dikembangkan diantaranya vaksin virus yang dilemahkan, vaksin virus tidak aktif, vaksin rekombinasi merik, dan vaksin DNA dan
Indikasi demam berdarah dengue atau DBD itu gejala klinis yang bervariasi mulai dari asimptomatik atau menyebabkan penyakit demam berdarah atau DBD dan demam berdarah atau DBD. Setelah masa inkubasi selama 2 hingga 7 hari, gejala seperti demam, sakit kepala, mialgia, nyeri tulang, mual, dan muntah. Gejala ini biasanya disertai dengan leukopenia dan trombositopenia. Komposisinya mengandung virus dengue atau demam berdarah serotip 1, 2, 3, dan 4 yang dilemahkan. Vaksin virus yang dilemahkan berisi virus lemah yang masih dapat menginduksi respon imun adaptif untuk kedua protein, baik struktural ataupun non-struktural. Diberikan 3 kali, masing-masing sebanyak 0,5 mili dengan jarak waktu penyuntikan 6 bulan. Bila pemberian vaksin tertunda, dibutuhkan konsultasi dokter untuk menentukan penggantian jadwal. Suntikan vaksin demam berdarah diberikan secara subkutan atau disuntikan ke lapisan bawah kulit pada lengan atas. Efek sampingnya berupa reaksi alergi, demam, sakit kepala, nyeri, dan luka kemerahan di tempat penyuntikan. Itu yang disebut reaksi umum. Selanjutnya terdapat reaksi umum, lebam di atas tempat suntikan, seperti tekanan nafas atas, pusing, radang tenggorokan, batuk, pilek, mual, gatal, nyeri leher, paru yang gatal. Setelah segera dikonsultasi sampai terjadi 3 hari setelah suntikan. Terdapat kontraindikasi, tidak boleh diberikan pada individu dengan riwayat alergi berat terhadap komponen vaksin dengue atau setelah pemberian vaksin dengue sebelumnya atau vaksin yang mengandung komponen yang sama. Itu tadi materi yang terakhir dari kelompok kita. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.